Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali bersama Zulkarnain Al-Maduri. Berikut ini yang akan saya angkat berkaitan dengan eksploitasi hukum baca basmalah waktu berwudu yang diucapkan oleh Ustadz Ade Hidayat. Kemudian yang kedua ditanggapi oleh Zaka, Ustadz Zaka ya. Ustadz Zaka atau yang dikenal dengan Warkop Institute. Tapi sebenarnya bagaimana sih pengertian tersebut yang disampaikan? Sepengetahuan saya, Ustadz Ade Hidayat itu tidak menyebut-nyebut hukum, tapi hanya menyebut bahasa aja. Ya, dari kalimat la solata liman lam yud, dikatakan la solata liman la wudu, itu. Jadi tidak ada solat bagi mereka yang tidak berwudu. Kalimatnya dari itu awalnya itu. Mukaddimah hadis. Ya, dari itu awalnya. Kemudian wala wudu'a liman lam yadhkurismallah ta'ala alaihi. Dan kemudian ada kalimat kalau disambung dengan di awal yang dikatakan tidak sah sholatnya, maka juga di sini dikatakan tidak sah wudunya. Tapi saya yakin bahwa yang dimaksud Ustadz Ade Hidayat itu tidak berbicara dari sisi hukum itu. Dia lebih berbicara pada awal pembicaraan hadis, di mana hadis memulai sholat tanpa wudu itu tidak sah. Nah, kemudian dikaitkan wudu tanpa basmalah juga tidak sah, seolah-olah seperti itu, tanpa menjatuhkan hukumnya. Pasti akan lebih luas lagi kalau dibicarakan dari sisi hukum. Karena saya terlanjur berbicara, dikatakan wajah fi tasmiyati ahaditsidz dha'ifah wa subbita an Ahmad bin Hanbal rahimahullah qala la a'lam fi tasmiyati fil udu hadisan sabitan. Jadi dikatakan itu ada beberapa hadis ya yang membicarakan tentang tasmiyah sebelum berwudu, baca bismillah sebelum berwudu. Namun hadis-hadis tersebut dhaif. Imam Ahmad pernah mengatakan, la a'lam, aku tidak mengetahui ada hadis sahih yang membicarakan tasmiyah ketika berwudu. Itu ya. Jadi kalau dari sisi ini malah saya lebih cenderung kepada hadis, lemahnya hadis Nabi, bahwa membaca bismillah ini menjadi perbincangan hangat di kalangan ulama hadis. Ada yang mensohhikan dan sebagainya. Tetapi kalau kita berbicara lain lagi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, la wudu'a liman lam yadhkurismallah alaihi. Jadi tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah. Demikian juga kalau dilihat dalam Al-Mughni. Dalam pandangan ulama sekelas Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan juga Imam Syafi'i, mereka beranggapan membaca basmalah di dalam berwudu itu adalah sunnah.
Kemudian tawadda kama amarakallahu, berwuduklah sebagaimana sebagaimana Allah memerintahkan kepada engkau berwuduk. Itu ya. Jadi permasalahan wudhu ini ternyata perbincangannya cukup alot juga, cukup hangat di kalangan ulama-ulama hadis. Dikatakan oleh kalangan ulama berkaitan dengan hadis yang disahihkan Albani itu, tentang lemahnya hadis. Di sini dikatakan bahwa kebanyakan yang menceritakan tentang cara wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan di dalamnya tasmiyah. Itu dijelaskan. Jika hal sekiranya itu wajib, pasti akan disebutkan. Kemudian berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa hadis itu lemah, dilemahkan oleh kelompok ulama, di antaranya Ahmad, Baihaqi, Nawawi, dan Bazar. Imam Ahmad ditanya tentang tasmiyah dalam wudhu, beliau menjawab tidak ada hadis yang tetap dalam hal ini. Dan saya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, tidak mengetahui ada hadis yang sanadnya baik. Nah, intinya itu yang diangkat oleh Ade Hidayat. Jadi menurut saya Ustadz Ade Hidayat itu, dia tidak mengeluarkan hukumnya, tapi melihat dari susunan bahasa tadi saja. Karena yang pertama jelas sekali itu dia mengatakan, yaitu la solata liman la wudu'alah. Kemudian yang kedua, la wudu'a liman lam. Dikatakan di situ hadisnya. Nah, di sini jika ditarik kesimpulan, Ustadz Ade Hidayat tidak membicarakan dari sisi fikih, kemudian Ustadz Ade Hidayat tidak membicarakan dari sisi takhrij hadis, jadi hanya melihat dari sisi bahasa. Kalau mau dilihat tuntas, itu memang tidak ada kebanyakan atau lebih banyak hadis-hadis yang menggambarkan wudhu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pakai basmalah. Nah, tidak pakai basmalah. Itu banyak sekali hadisnya yang seperti itu. Nah, kalaupun mau dihukumi sunnah berdasarkan hadis, itu sunnah Nabi. Karena memang hadis ini kontroversi, ada yang mensahihkan, ada yang tidak. Oleh karenanya, saya sarankan itu kepada Ustadz Zaka, harus perhatian dari kajian-kajian itu, bukan sekedar eksploitasi. Jadi eksploitasi hukum, seolah-olah Ustadz Ade Hidayat mengeluarkan hukum. Menurut saya itu salah, karena dia berbicara bahasa tadi. Yaitu kaitannya dengan hadis runtun, pembicaraan hadis tadi itu. Nah, karenanya lebih baik lagi kalau dibandingkan dengan ceramah Ustadz Ade Hidayat yang lainnya. Ternyata tidak menjatuhkan hukum seperti itu. Itu berbahaya loh. Berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau semau-maunya mengkritisi orang tanpa klarifikasi, atau dibanding-bandingkan dengan yang lain, ya tidak layak bagi kita itu mengeluarkan statement atau pernyataan manakala pernyataan itu ternyata di luar pikiran orang yang bersangkutan.
Karenanya di dalam hal ini masalah wudhu itu sudah tuntas menurut saya apa yang dibicarakan dalam hukum-hukum fikih itu. Dan juga hadis-hadis Nabi. Orang pun yang berfikir hadis Nabi tidak akan menjatuhkan hukumnya wajib. Apalagi kalau berbicara dari takhrij hadis Nabi tadi. Hadis itu lemah. Walaupun ada yang mensahihkan, tetapi lebih banyak yang melemahkan. Barangkali itu tadi ada yang melemahkan, ada berapa orang, sampai 5 orang yang melemahkan kedudukan hadis itu mengenai basmalah. Hanya saja saya tidak suka itu kalau kemudian mempelintir. Wong tidak berbicara hukum kok. Dia berbicara bahasa saja, teks bahasa saja, belum kepada persoalan hukum. Kalau dia berbicara hukum, sudah titiknya, poinnya itu akan berbicara hukum. Ini kan tadi enggak, langsung pindah pembicaraannya. Saya tidak membela siapapun. Artinya saya hanya menunjukkan, bahkan saya lebih setuju bahwa hadis itu lemah. Itu. Jadi tidak sahih hadisnya berkaitan dengan membaca bismillah waktu berwudu. Itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.